Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Watan Lombok Timur, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat di bawah bimbingan dosen pembimbing Bapak Muhammad Alawi Harun MPD. Kami dari kelompok 7 akan mengangkat dan memaparkan materi mengenai problematika dan formulasi dalam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Suhardi, kemudian teman-teman saya pemateri pertama yakni Yuni Hamlinda, kemudian pemateri kedua Vina Fardiatul Hafiza, pemateri ketiga Ulul Azmi, dan sebagai kesimpulan akan ditutup oleh abang kami yakni Babang Saiful Pak untuk mengangkat dan memaparkan materi yang berjudul Problematika dan Formulasi Pendidikan dalam Islam. Pendidikan merupakan suatu pondasi dasar dalam melahirkan manusia yang berintegritas, dalam melahirkan manusia yang unggul, dalam melahirkan manusia yang berintelektual, berakhlakul karimah, serta bermanfaat bagi yang lainnya. Terlebih dalam Islam, belajar mengkaji, belajar mengembangkan, belajar mengetahui, maupun belajar yang lain merupakan suatu kewajiban yang hukumnya wajib bagi setiap pemeluknya, terutama dalam mempelajari ilmu agama Islam itu sendiri. Tentunya belajar ini harus sesuai dengan tuntutan atau nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kedua sumber hukum ini merupakan hukum tertinggi yang terdapat dalam agama Islam itu sendiri. Al-Quran pun diyakini merupakan nilai-nilai atau nilai-nilai normatif, nilai-nilai positif yang melawan segala bentuk ketidakadilan, yang melawan segala bentuk kebodohan, melawan segala bentuk kejahilan, penindasan, dan nilai-nilai negatif yang lainnya. Islam sebagaimana kita ketahui merupakan agama yang fleksibilitas, di mana ketika terjadi masalah baru, tentunya ada solusi baru yang dimunculkan. Begitu juga dalam dunia pendidikan, Islam tentunya tidak berdiam diri ketika masalah-masalah baru yang masalah-masalah yang muncul belum pernah ditangani, belum pernah muncul di masa sebelumnya, maka Islam hadir dengan memberikan solusi-solusi, dengan menghadirkan pemecahan-pemecahan masalah problematika, akan memunculkan formula-formula baru. Dewasa ini, perkembangan modern banyak menyebabkan munculnya masalah-masalah baru yang masa-masa lalu masalah tersebut tidak ada, sehingga menuntut para intelektual untuk menyumbangkan, untuk bisa memecahkan masalah-masalah tersebut serta menyimpulkan apa solusi terbaik yang harus diberikan supaya pendidikan dalam Islam tidak terhambat. Perkembangan modern tentu membuat sebagian daripada kita atau sebagian daripada umat Islam, membuat kita menjadi lebih terfokus kepada hal-hal yang melalaikan. Nah, inilah yang akan kita bahas, bagaimana problematika dan formulasi dalam pendidikan Islam itu sendiri. Materi persentase yang kami bahas kali ini adalah problematika pendidikan Islam saat ini. Ada 4 problematika yang dihadapi pendidikan Islam saat ini. Yang pertama, minimnya upaya pembaharuan. Kalaupun ada, masih kalah cepat dengan perubahan sosial, politik, dan kemajuan serta teknologi lainnya. Kemudian yang kedua, ilmu-ilmu yang dipelajari dalam institusi pendidikan Islam masih cenderung menggunakan ilmu-ilmu yang klasik. Sementara itu, modern nyaris tidak terjamah sama sekali. Yang ketiga, model pelajaran pendidikan Islam saat ini masih menggunakan backing education. Kemudian yang terakhir, orientasi pendidikan Islam cenderung menggunakan pengetahuan Abdullah daripada keseimbangan Abdullah
dan khalifah fil ard. Kemudian materi selanjutnya yaitu adalah solusi pada problematika pendidikan Islam saat ini. Ada 5 solusi pendidikan Islam saat ini. Yang pertama, pendidikan harus menghasilkan lulusan-lulusan yang dapat memahami masyarakat dengan segala faktornya yang dapat mendukung pencapaian sukses maupun penghalang yang menyebabkan kegagalan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, para pendidik atau guru harus mempunyai integritas yang tinggi, moralitas yang tinggi, dengan mengedepankan etika dan akhlak sebagai bagian dari kepribadian mereka masing-masing. Yang ketiga, diferensiasi fungsional dari struktur sosial dan sistem keagamaan. Yang keempat, pemanfaatan media digital. Kemudian yang terakhir, implementasi metode pembelajaran partisipatoris. Realitas antara idealitas wahyu dan realitas faktual. Islam ideal yaitu Islam yang terkait antara ruang dan waktu, di mana umat Islam berpedoman hidup yaitu menggunakan Al-Quran dan hadis, di mana isi dan teksnya itu sama, tidak akan pernah berubah kapanpun dan dimanapun, dan tidak akan terpengaruh oleh faktor apapun, baik dari itu budaya leluhur nenek moyang dulu ataupun pemikiran-pemikiran masyarakat setempat atau perubahan zaman. Sedangkan Islam faktual yaitu respon umat Islam terhadap ajaran Al-Quran dan Sunnah, di mana umat Islam tetap menggunakan pedomannya itu Al-Quran dan Sunnah. Namun Islam faktual ini yaitu adanya tambahan-tambahan tradisi, di mana diambil dari tradisi nenek moyang budaya dulu dan pemikiran-pemikiran masyarakat setempat. Jadi tidak hanya menggunakan Al-Quran dan Sunnah saja sebagai pedoman hidup, namun adanya tambahan-tambahan tradisi. Contohnya seperti saat orang meninggal, di situ adanya tambahan-tambahan tradisi seperti saat orang meninggal adanya acara-acara yang dilaksanakan setelah orang meninggal, tidak hanya menggunakan zikiran-zikiran. Jadi, perbedaan antara Islam faktual dan Islam ideal yaitu sama-sama menggunakan atau pedomannya itu sama-sama Al-Quran dan Sunnah. Namun, Islam ideal itu tidak adanya tambahan-tambahan dalam beragama. Sedangkan Islam faktual yaitu adanya tambahan-tambahan baik dari tradisi nenek moyang, budaya yang dulu, atau pemikiran-pemikiran masyarakat sekarang, atau perubahan zaman. Dari uraian di atas dapat kita lihat komunitas muslim idealitis sangat tertinggal jauh dari perubahan era global, dan komunitas realitas faktual selalu menyesuaikan diri mereka sesuai tempat mereka berkembang, sehingga sangat perlu adanya pendidikan Islam yang mampu membangkitkan masyarakat untuk membangun peradaban. Maka perlu adanya konsep pendidikan yang baik, karena pendidikan Islam yang baik merupakan salah satu sistem sebagai perubahan yang ada di masyarakat untuk
mendorong munculnya unsur-unsur modernisasi pemikiran atau peradaban. Pendidikan Islam pada dasarnya bukan hanya untuk transformasi ilmu atau nilai dari suatu generasi ke generasi yang lainnya, melainkan pendidikan Islam juga mempunyai fungsi sosial. Dengan demikian, pendidikan Islam menepati fungsi yang strategi disebabkan oleh kenyataannya. Pendidikan Islam mempunyai 4 potensi, yang antara lain yang pertama itu pendidikan mampu untuk menyediakan bahan yang teruji untuk implementasi nilai-nilai masyarakat yang berubah dan hasrat masyarakat yang muncul yang kemudian menimbulkan nilai-nilai baru. Dan yang kedua, pendidikan dapat dijadikan masyarakat dalam mengimbangi manusia dalam perkembangannya, khususnya di era sekarang, dan dia didorong untuk memberikan kontribusi bagi kehidupan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yang telah disampaikan oleh beberapa pemateri tadi, bahwasannya 1. Dalam problematika pendidikan Islam, seorang pendidik atau guru kurangnya menseimbangkan diri dengan era sekarang dalam mendidik murid. Dan yang kedua, bahwasannya untuk menyesuaikan diri saat mengajar dengan era sekarang, sepertinya perlu bantuan internet atau gadget saat pendidikan murid, sehingga tahu mengajar dengan baik, tidak menonton dan mengetahui informasi-informasi terkini, karena perkembangan akan terus berjalan sesuai zaman, tak terlepas dengan dunia pendidikan. Dan yang ketiga, komunitas muslim idealitas dan realitas faktual pada dasarnya tak beda jauh seperti pedoman hidup. Keduanya sama-sama menggunakan Al-Quran dan hadis. Namun, Islam, komunitas muslim yang idealitas, tidak akan pernah berubah walau dimanapun tumbuh dan berkembangnya umat Islam. Sedangkan komunitas realitas faktual akan selalu berubah karakternya sesuai faktor yang melatar belakangi proses tumbuh dan berkembangnya. Namun, pedoman hidup keduanya masih berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis.